sore itu disampaikan kepada Inara. Inara sama Virgon itu marahnya minta ampun sama saya. Sampai Virgon dorong meja, bruk gitu. Aku sampai bengong. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini Christy bangga banget karena Christy boleh mewawancarai seseorang yang sungguh luar biasa yang namanya memang saat ini 1 atau 2 bulan kebelakang lebih akrab dengan kita dengan kisah hidupnya. Walaupun memang banyak kisah hidupnya yang terbilang sangat sedih, tapi hari ini mungkin kita bisa belajar apa yang menjadi sesuatu ataupun apa yang menjadi history sejarah dari kehidupan wanita luar biasa ini. So with all my honor, please welcome on studio Eva Manurung. Mami Eva, welcome to iTalk. Aku better panggilnya Tante atau Mami Eva? Panggil Mami aja. Mami aja ya, jadi udah deal ya Mami ya. Deal. Apa kabar Mami? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya Mam? Sehat walafiat. Permennya aman Mam? Aman. Sama Mami Eva sama aku ada kesamaan, harus kayak makan yang manis gitu ya, minimal ya supaya tenang ya. Oke, Mam, aku tadi benar nggak ya bridgingnya bahwa memang beberapa waktu belakangan ini akhirnya nama Mami Eva atau seorang Eva Manurung ini cukup banyak diperbincangkan dengan kasus yang ada. Lucu juga sih. Sebenarnya saya juga nggak menginginkan hal seperti ini. Artinya sih standar hidup saya, anak saya udah jadi orang aja, saya sudah sangat bersyukur ya. Betul. Tetapi ketika anak saya dibully, ya, dibully orang banyak, itu hal yang sangat menyakitkan untuk saya. Ya. Karena maaf, kalian kan nggak tahu bagaimana caranya saya membesarkan anak saya, single fighter. Ya. Hal yang tidak mudah saya lalui. Ada banyak bukan hanya polisi tidur, gunung yang harus saya lewatin, ya kan? Ada banyak lautan yang harus saya seberangin, yang mungkin menurut saya tenaga yang saya lakukan itu sepertinya saya nggak mampu, tetapi saya sanggup dengan usaha yang sekuat tenaga kan gitu. Jadi ketika anak saya merasa di pressure, merasa di ini, orang selalu bilang, Mami Eva pasang badan untuk anak. Harus. Ya, dalam tanda kutip. Tunggu dulu. Kalaupun anak salah, bukan berarti kita harus kita ganyang, kita peluru ini atau enggak begitu kan gitu. Orang tua kan punya cara masing-masing untuk menasihati anak. Bukan juga harus pakai golok atau pakai ya pokoknya begitu-begitu kasar-kasar begitu enggak kan. Kalau saya mungkin memberi pengertian, ya itu yang terinti pengertian untuk anak, gitu sih. Tadi sebelum mulai Mami Eva juga memberi pengertian buat aku bahwa sempat cerita lah sebelum behind the scene ini ya. Mami Eva mengeluarkan kalimat seperti ini, saya lebih baik ditinggal sama suami saya dibandingkan melihat anak saya harus dibully, dan itu tadi jawaban yang langsung keluar dari seorang Mami Eva Manurung. Tapi aku pengen tahu dulu, masa kecil seorang Virgon atau bagaimana perjuangan seorang Eva Manurung membesarkan ketiga anaknya, betul? Atau empat? Dua anaknya ya, sorry. Kedua anaknya dengan keadaan bahwa Kak Virgon harus tidak mengenal ayahnya di usia 11 bulan. Ya. Bicara untuk ngebesarin anak ya. Bukan hal yang mudah ya. Yang saya ini harus separuh jadi bapak, separuh juga jadi ibu, separuh jadi sahabat untuk anak-anak saya. Jadi ada banyak yang mungkin orang nggak mengerti, nggak memahami, nggak tahu kesedihan apa yang saya alami membesarkan anak saya. Ya. Apalagi pada saat saya manggung di luar kota. Tiba-tiba anak saya masuk rumah sakit, kena demam berdarah. Sementara saya kontrak, contoh nih, di Papua, Jawa ini separuh mati. Ya, apakah saya harus pulang terbang dengan kontrak saya saya batalin? Kan nggak, hal yang nggak mungkin. Sampai ya di situ ibu saya yang berperan, abang saya juga ikut berperan.
adik-adik saya juga ikut berperan. Yang bagaimana caranya seorang ibu Pasti bukan sesuatu yang mudah ya, Mam? ya ketika mengalami hal yang seperti ini, satu kaki seperti ini neraka, yang satu sepertinya di kuburan. Kenapa saya bilang kayak begitu? Hati saya sepertinya saya mau terbang pulang lihat anak saya, tapi di sini satu sisi saya harus bekerja Ya. untuk menjalankan kontrak, apalagi dulu kita itu kan dulu kontrak sama, contoh nih ya, saya kontrak sama dulu Jarum Super tuh namanya Filtra. Ini nggak apa-apa kan kasih brand di sini. Iya, nanti kalau misalnya pun nggak aman kita bisa bantuin. Iya, kan yang kayak begitu ya. Saya kontrak dulu bisa sampai 7 provinsi. Saya pergi, ya kan, pulang. Kadang-kadang ya kita bukannya juga minta anak kita sakit apa kan, tapi kan yang namanya anak masih kecil-kecil, ada yang pembantu ya ngejagain, dikasih minum air mentah, ya kan, susunya panas dicampurin air bak. Nah, hal-hal yang kayak gini itu sungguh sangat menyakitkan untuk saya, tapi itu harus saya lalui. Apapun itu, kayak saya kontrak di luar negeri, saya pernah kontrak di Fukuoka, di Jepang. Itu saya join sama orang Filipin grup. Saya pulang, adik-adik saya bilang, kakak pulang. Anak saya bilang gini, kakak pulang. Bayangin bagaimana saya dengan derai air mata, kok aku dipanggil kakak sama anak-anakku. Mungkin apa dia berpikir, ini gimana sih ini? Ini kakak gue nih, soalnya semua panggil kakak. Ya, jadi saya dipanggil kakak. Hari itu juga sampai saya ngomong sama mama saya almarhum, Ma, aku kayaknya nggak mau lagi keluar kota, aduh nggak mau lagi kontrak-kontrak di luar negeri. Kasihan sama anak-anakku, gitu kan, kata mamaku. Ya kamu kan harus cari nafkah untuk anak-anakmu, bagaimana kalau kamu nggak nyanyi, kan gitu. Dulu kan saya masih ngisi-ngisi di hotel. Kalau kita kontrak di sini di Hilton, nanti 3 bulan kita dipindahin Hilton Singapura. Nanti dari Singapura kita dipindahin lagi ke Jepang. Dan mungkin ini juga biar aku jelasin juga ya, Mam, bahwa kenapa kok kita nanya sampai segininya? Karena mungkin ini juga yang menjadi gambaran bagaimana kehidupan seorang Mami Eva membesarkan anak-anaknya dengan segala perjuangan yang ada, dan tentunya ini yang mungkin menjadi apa ya? Menjadi seorang ibu itu bukan posisi atau peran yang mudah. Apalagi ini ibu yang harus berjuang sendiri menjadi seorang penyanyi, musisi juga, dikontrak keluar kota, keluar negeri. Dan seperti itulah bagaimana Virgon dan kakaknya berarti ya, Mam ya? Iya. Kakak Virgon dan juga kakaknya tumbuh dewasa bersama dengan seorang Mami Eva. Mami Eva, kalau misalnya aku juga boleh tanya lagi gitu sama Mami. Kita udah tahu lah, bisa tergambarkan maksud aku ya, bahwa memang segitu beratnya Mami sampai dipanggil kakak, ketika anak masuk rumah sakit Mami nggak bisa pulang dari Papua sana, itu yang harus dilalui oleh seorang ibu, seorang Eva Manurung. Tapi aku pengen tahu, berarti dulu cara mendidiknya mungkin pada saat Mami lagi di luar kota gitu ya, lagi di Jakarta atau lagi di rumah gitu ya. Bagaimana Mami membangun kedekatan dengan seorang Virgon dan juga kakak? Karena kan pastinya itu yang berpengaruh bagi psikologi seorang Virgon dan juga kakaknya. Kakaknya namanya siapa, Mam? Sorry? Feby. Feby ya, Kak Virgon dan juga Kak Feby. Jadi nggak selalu sih ya. Terkadang kalau ada kesempatan, kayak yang deket-deket ke Pekanbaru, itu apapun itu caranya, susternya saya bawa, anak saya dua-dua saya bawa. Kalau itu hanya saya pekerjaan cuma seminggu atau 5 hari. Nah, yang saya nggak bisa hindarin, yang saya harus berdaya pembantu, harus ada yang awasin. Ya istilahnya nyaman nggak nyaman, adik saya atau mama saya pasti ada di situ. Ya kan? Nah, itu yang saya andelin selama ini, selama saya bekerja sampai ke luar negeri, sampai keluar kota gitu lah. Nah, hal ini kan nggak gampang yang dilalui, ya kan? Ya kan, banyak hal yang buat kita kadang-kadang kayak mama saya, tiba-tiba dia lihat nonton TV, ada perempuan-perempuan Indonesia
yang tertangkap, imigrasi gelap, apa segala macam. Mama saya itu bisa nangis-nangis nelpon saya. Kepikiran ya? Iya, kamu di mana? Ma, aku ini resmi kerja di sini. Iya. Aku itu di offer dari Hilton Jakarta ke Hilton sini. Mama jangan takut. Aku nggak ngelakuin apa-apa di sini. Ada banyak juga kan perempuan-perempuan, maaf ya. Iya. Itu kan ketangkep di sana, model-model kayak gitu. Jadi mamaku tuh kepikiran kalau aku di ini. Jadi lama-lama gini, udahlah nggak usah keluar negeri lagi lah, dalam kota aja. Iya. Seberat Ternyata itu ya, Mam? sama aja. Ketika kita kontrak kayak aku di Kalimantan, penyanyi aku di hotel A gitu, sama aja. Was-wasnya yang cuman mungkin kalau kita ada apa-apa lebih deket aja pulang kan gitu. Iya. Ya kan bayangin saya Virgon tuh kelas berapa ya? Kan Virgon tuh sekolah di PSKD. Kelas 5. Saya di luar kota. Dia lari-lari di halaman sekolah. Dia sama temennya tabrakan, kepalanya pecah. Iya. Di sininya sampai sekarang mungkin ada bekas Bekasnya. bekas luka itu kan. Bayangkan nggak? Dengan air mata apa namanya inian semua darah, gurunya kasih lihat sama saya, difotoin, dikirimin ke saya. Ini itu handphone juga handphone masih yang gini-gini kali itu. Sampai saya di sana nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, saya diem, saya nangis. Gimana sih kita seorang ibu ninggalin anak? Ya, aku paham. Walaupun aku belum jadi seorang ibu, tapi ketika aku mendengar aja aku justru bergidik gitu. Seberat itu yang harus dilalui oleh seorang Mami Eva. Tapi kalau boleh cerita dikit, Mam, Mami melihat psikologinya seorang Kak Virgon, akhirnya terbentuknya seperti apa? Tadi sempat kecelakaan, maminya nggak bisa hadir di situ. Dan pastinya mungkin itu juga yang berpengaruh jadi seorang Virgon pada saat dia bertumbuh, right? Iya. Sungguh sangat terpengaruh, pengaruh banget lah, banyak banget pengaruhnya di dalam kehidupan keseharian anak saya. Mami kalau nggak karakter Kak Virgon jadi gimana? Apakah jadinya agak keras karena keadaan yang membentuk dia, atau mungkin juga Mami sebagai seorang ibu ngeliat masih ada kok sisi kelembutan Virgon ini sebagai bukan anak Mami yang menye-menye ya, tapi dia anak saya gitu. Ya, tapi anak saya itu memang sebenarnya orang yang lembut. Lembut ya? Orang yang lembut. Bukan orang yang keras, berasa gerusuk ngomong seenaknya, bukan. Cuman kalau dia tidak berkenan, dia bisa 2 hari diam, nggak bicara. Contoh nih, kayak kemarin ya, saya cuman bilang, balik ya nak. Baliknya kemana nih, sorry? Balik ke istri. Oh, berarti Mami juga sempat meminta atau mungkin berbicara untuk memujuk balik ke Inara? Balik ya nak, demi anak-anakmu. Dia sempat diam, nggak mau ngobrol sama saya. Iya. Nggak mau ini. Karena baru-baru itu saya nanya sampai 5 hari itu. Ternyata dia bilang, enggak Mi, enggak, udah cukup. Saya 8 tahun nggak menjadi jati diri saya gitu kan. Jadi saya terlalu maksain. Maksud saya maksa pun di sini kasihan lihat anak-anak kan gitu. Ya. Masa iya sih Virgon udah ngalami seperti itu, tuh anak cucu-cucuku harus ngalamin hal yang seperti itu. Yang saya sangat beratkan hal inilah yang saya sangat apa namanya? Tidak ingin terjadi? Nge-review yang lalu jadinya. Apa yang pernah Mami lewati ya? Jadi seperti saya kayak throwback gitu. Throwback, yes. Ini ya, kok modelnya kayak gini lagi kok gitu. Oke. Sebelum mungkin Mami bercerita lebih lanjut karena Mami sudah membuka mengenai perpisahannya, mungkin kita juga mau cek artikel yang berikut ini, the update pada saat kita syuting saat ini. Let's check it out. Kita lihat dulu ya, Mam ya. Ibunda sebut Virgon mantap cerai dari Inara Lusli usai aibnya dibongkar. Pertanyaan pertama Christy kepada Mami, apa Mi yang menjadi latar belakang Mami meminta setelah apa yang terjadi ya Mi, semuanya nih, Mami juga sudah mengeluarkan apa isi hati Mami, Inara juga mungkin sudah melihat bagaimana isi hatinya, diceritakan gitu ya. Satu alasan kuat yang mengalahkan bahwa Mami meminta balik ya nak, apapun itu kan sebuah pengorbanan di kalimat balik ya nak. Itulah ya, semua sebenarnya terkubur ya. Ketika saya melihat dan merasakan bagaimana rasanya sedihnya cucuku yang 3 itu. Ya. Hal yang mungkin yang sangat berat di dalam kehidupan saya, yang mungkin saya rasa tersinggung berat apa, semua terkubur ketika saya melihat ketiga cucu saya. Itu yang membuat saya down.
aku dekat sama oma, so aku tahu bagaimana keinginan seorang oma pengen yang terbaik buat anaknya. Di saat mungkin orang tuanya sedang quote unquote menghukum, misalnya, oh adatnya nggak baik nih, pengen diajar. Tapi oma tuh kayak, udah deh dibelain segala macam. Jadi I get the point of view, Mam. Aku dapat point of view seorang Mami Eva pengen yang terbaik. Tapi pengen tanya juga deh, Mam. Ketika semuanya ini sudah terjadi ya, ketika rasa omanya ini pengen yang terbaik untuk cucunya di tengah prahara ini pertanyaan personal banget, Mam. Sorry sebelumnya. Pernah nggak Mami Eva ini mungkin berpikir sebelum quote unquote menabuh genderang perang, mengeluarkan apa yang jadi isi hati seorang Mami Eva? Pernah nggak mungkin Mam terbesit yang kayak, kalau aku ngomong ini ke media dan nggak akan bisa terhapus, kira-kira efeknya ke cucuku gimana ya? Begini. Hati saya itu sungguh sangat-sangat sakit dan perih, yang sudah mungkin lewat kepala, udah di luar kepala. Ya. Sehingga saya tidak lagi berpikir untuk bagaimana, apa dan bagaimana. Yang penting papanya tidak ngomong seperti itu. Oh, Virgon ya? Oke. Yang penting dedinya nggak ngomong kayak gitu. Biarlah saya yang menerangkan, yang menjelaskan semua. Paham kan maksudnya? Ya. Kemudian ketika saya pun ya, ngapain sih saya syukur-syukur kalau cucu saya juga masih lihat saya 10 tahun lagi. Ya. Paham? Kalaupun satu saat saya udah out, udah nggak ada di dunia ini, mereka akan melihat dan mereka akan mencocokkan. Kenapa emak gue ngomong kayak begini dilawan sama nenek gue begini-begini. Bokap gue kok nggak ngomong apa-apa ya? Ini ada question mark untuk cucu-cucu saya di kemudian hari. Karena mereka tidak selalu kecil. Iya. Besok kan mereka kan tumbuh ya dengan berpikir dewasa. Biarlah itu menjadi apa namanya istilahnya? Waktu yang membuktikan dan juga ketika anak-anak itu menjadi dewasa. Itu yang menjadi bukti. Dan itu kan terjadi di semua keluarga ya, bukan hanya masalah perceraian. Ketika mungkin memahami karakter orang tuanya, ketika anak-anak dewasa juga mereka bisa mengerti karakter orang tuanya seperti apa, terlepas apapun keadaan rumah tangganya. Ya. So, Mam, aku juga mau tanya. Kita agak tarik ke belakang sedikit ya, Mam. Mami yang membesarkan seorang Virgon dan Feby dengan sebegitu titik darah penghabisan, mentok, pol. Pada saat Virgon mungkin dekat dengan Inara, berpacaran, kan pacaran juga bukan sebulan 2 bulan ya, Mam. Dan pada saat mungkin dikenalkan ke Mami, aku pengen tahu apa respon Mami saat itu dan bagaimana prosesnya sampai bagaimanapun ya, Mam, Mami memberikan berkat untuk Virgon melangkah ke jenjang pernikahan bersama dengan Inara. Jauh hari dia suka main ke rumah, pulang nginep nggak mau pulang. Inara? Ya, Oke. Itu saya udah tegur. Kamu anak perempuan, ya kan? Kamu ngapain? Kamu pulang. Ternyata anak ini agak kurang sweet ke ibunya ya, agak kurang manis hubungannya. Jadi merasa kali mungkin, karena kita tuh waktu itu tinggal di apartemen Cempaka Mas. Oke. Untuk nikah saya sama sekali nggak tahu. Oke. Setelah 1 minggu mau nikah, anak saya sudah dimuslimkan. Saya belum tahu. Nah, pada waktu itu adik saya adik saya ada yang ustadz juga. Kami kan 10 yang 3 muslim. Oh, oke. Nah, apapun yang itu harusnya, terima atau nggak terima, saya harusnya bersihkan dong ke saya. Ya? Saya ibunya, ya. Ya. Saya kan punya hak minimal. Tapi di saat seminggu sebelum nikah itu sampai saya panggilkan orang ini ya, pendeta ya, untuk ke Virgon ya. Syukur didengar, kalau enggak juga sudah. Yang penting saya seorang ibu sudah mendidik anak dan memberitahu. Saya pikir juga gini, kan ke surga juga nggak bisa pegangan tangan, gandeng-gandeng tangan gitu, ya kan? Sesuai lah, ya kan, kebaikanmu, amalmu, perbuatanmu apa segala macam kan sesuai gitu. Ya sudahlah, aku pikir gitu kan.
yang tadinya dari saya nggak mau datang ke pesta itu, saya mau loncat dari apartemen dari lantai 19. Ya. Untung ada anak saya yang perempuan, dia peluk saya. Mam, dia bilang, anakmu bukan dia aja, kami ini juga anakmu. Aduh, aku sampai, iya ini, maafin mami anak, mami hilaf. Aku sampai ngomong gitu sama anakku kan, mami nggak boleh kayak begitu. Sampai aku tuh 3 hari aku diajak ke satu tempat gitu, aku dikurung. Oke, supaya nggak berbuat macam-macam ya. Jadi dipanggilin teman-teman aku yang deket kan, suruh ngobrol kayak gitu. Sampai hari H, teman-temanku ini semua yang Muslim yang Kristen, ayolah, ya kan, nggak apa-apa lah, ya kan. Ini kayak begini semua nasihatin gitu. Ayolah, ini kan momen yang paling penting dalam sejarah anakmu. Masa kau nggak hadir, masa kau nggak ini, masa yang ini, gitu-gitu deh mereka. Aku berpikir ya sudahlah, apapun itu, karena temenku nggak diundang aja datang. Oke. Ya kan gitu, nggak enak kan nggak ada aku juga di situ mereka Itu hadir. keadaannya ya berarti pada saat pernikahannya. Jadi mami nggak tahu sampai mami mau sore itu saya bunuh diri gitu ya. Mencoba untuk itu disadarkan oleh Kak Feby dan lain-lain. Dan akhirnya mungkin pernikahan itu terjadi. Dengan sukacita atau tidak, mami datang di situ ya. Mami hadir dan segala Jadi macam. waktu apa ya namanya kalau orang Muslim lagi lagi Ijab kabul? ijab kabul. Uh-uh. Ijab kabul, saya nggak ada di situ. Saya di ruangan lain. Nah, karena kan saya juga kan nggak ngerti. Ya kan, saya mau ngapain di situ kan itu. Tapi di ruang resepsi, saya sudah duduk di situ. Ya. Dari saya mengeraskan hati, sampai saya tunduk, sampai anak saya memohon-mohon, ya sampai dia sujud-sujud memohon sama saya. Ya sudahlah, saya pikir ke surga juga nggak nenteng-nenteng lu, nggak pegang-pegangan tangan, cari sendiri-sendiri kan gitu. Jadi satu kata yang bisa menggambarkan akhirnya dengan segala prosesnya tadi ya, Mam, yang panjang banget itu. Apa satu kata yang akhirnya bikin mami, oke, aku merestui pernikahan ini? Atau mungkin sampai dengan saat ini mami sebenarnya tidak merestui pernikahan itu? Keluargaku sih yang semua. Keluarga ya? Yang semua. Momen ini nggak terjadi 2 kali. Oke. Momen ini tidak akan mungkin terulang kembali. Gitulah. Aku lihat Selama ini bahwa sisi itu adalah sisi yang benar-benar mami tunjukkan, ini hari bahagia anakku. Ya. Jadi aku mengalah untuk itu, Ya. apapun itu. Lalu mami juga kan tadi bilang tadi, sakit hatiku tuh udah sampai di luar kepala. Dan tadi di insert siang aku bawain berita mami cerita juga bahwa 8 tahun aku memendam semuanya. Sebenarnya aku nggak mungkin aneh ya memberikan pertanyaan ini, tapi sesungguhnya kalau hanya boleh mengucapkan satu, Mam. Apa sih, setiap orang pasti punya kesalahan, tapi apa kesalahan dari Inara yang mungkin sampai dengan saat ini membekas sekali yang membuat Mami itu paling tersakiti hatinya? Only one ya, Mam? Cuman satu? Saya pernah diusir dari rumah. Diusir ya? Gara-gara mamanya tanya saya, Mami sebelum Inara jadi istrinya Virgon, dulu pacarnya siapa? Saya cerita, si A. Itu mamanya kakak Inara ya? Oke. Saya bilang, si A. Terus dia juga sudah disekolahin. Terus mamanya juga sudah minta dilamar. Oh, oke. Ya. Terus saya ngomong begitu sama mamanya. Entah apa yang ditambahin mamanya, apakah bagaimana saya nggak ngerti. Sampai sore itu disampaikan kepada Inara. Inara sama Virgon itu marahnya minta ampun sama saya. Sampai Virgon dorong meja, bruk gitu. Aku sampai bengong. Dia bilang, Mami ngapain cerita apa sama gini. Disitulah saya menilai gitu ya. Wah, orang tua ini kok seperti ini gitu. Oke. Jadi Paham bisa kan, sampai, ya saya paham. Karena selalu, saya juga percaya bahwa selalu ada 2 sisi di balik setiap peristiwa yang ada. So, kalau misalnya Mami boleh menggambarkan, itu kan tadi yang paling mungkin bikin sakit hati ya, ketika momen Mami harus keluar, atau quote unquote, sorry to say, diusir dari rumah.
Tapi kalau 8 tahun pernikahannya Virgon dan juga Inara, Mami sebagai orang luar ya, orang tua dari Virgon, melihatnya seperti apa sih, Mi? Kehidupan 8 tahun itu? Ina tuh terlalu dominan. Oke. Apa ya saya bilang, anakku tuh orangnya agak ini sih kalem, diam gitu. Jadi dia nggak mau denger ribut-ribut. Kalau dia denger ribut, aduh udah deh, pusing gitu dia. Setelah saya pergi aja dari rumah 2 hari, kan saya kan bilang, jangan kamu lihat saya mati, kamu lihat ya. Saya tidak akan pernah mau, nggak sudi saya kamu lihat saya mati. Jangan sampai lihat bangkai saya ngomong gitu sama Virgon kan. Sempat ada ya? 2 hari kemudian mungkin dengan saya bicara gitu dia sadar. Dia telepon saya, Mam, saya sorry. Mam, I love you, Mam. Pulang ya. Saya aku bilang enggak. Aku nggak mau pulang. Mami ada di mana sekarang? Kamu nggak perlu tahu. Maafin aku ya, Mi. Aku hilaf. Aku nggak bisa denger yang kayak gini. Jadi sehingga aku emosi. Terus aku bilang, ya sudah. Kan waktu itu Ina kan lagi hamil anaknya yang kedua. Dan galak banget. Di situ sebenarnya Virgon tuh udah hands up, udah kok kayak begini ya gitu. Nah hal itulah yang sampai detik ini yang membekas di hati saya. Sempat saya nggak bisa mengampuni, nggak bisa memaafkan itu. Kok seperti ini ya? Kalau bicara tentang saya ini keluarga laki-laki, maaf ini bukan ini ya, saya kan lebih berhak di situ. Kan anak saya laki-laki, itu kan anak saya laki-laki. Secara orang saya kita orang timur ya, biasanya kan kami kan kita ini kan pihak laki-laki, ya kan? Kecuali kita pihak perempuan, kita mungkin di yang istilahnya yang lemah lah kan gitu. Kalau laki-laki kan anak orang aja harus kita kasih makan ketika dinikahin kan gitu. Nah, Mami melihatnya seperti itu ya? Iya, pandangannya seperti itu. Pandangannya Mami Anet seperti itu? Karena saya kan sukunya kan tahu sendiri kan sukunya suku apa. Bukan mau menyuku-nyukukan orang gitu tapi kan. itu yang Mami percaya dan Mami tumbuh dengan hal yang seperti itu ya? Oke. Tapi kalau sekarang mungkin pertanyaannya aku balik, Mam. Tadi kan banyak banget gitu ya kejadian-kejadian pahit yang terjadi atau mungkin tantangan-tantangan, pertikaian, pertengkaran, salah paham. Maafin dong, Mam, balik lagi deh, Mam, balik lagi segala macam gitu ya. Lalu apa yang akhirnya membuat pertikaian ini atau momen yang ini akhirnya berujung pada perpisahan? Karena kan tadi Mami bilang bahwa padahal sebenarnya ada beberapa momen yang sebenarnya mereka sudah mau pisah, tapi mereka berhasil kembali lagi. Ya. Lalu sebenarnya apa menurut Mami yang saat ini akhirnya jadi ini udah nggak bisa deh kayaknya? Karena kan kalau dilihat polanya, yang kemarin juga sempat udah mau pisah, akhirnya balik lagi. Virgon itu orangnya ini sih ya, mengalah gitu loh. Mengalah, jadi tumpukan gitu. Jadi tumpukan masalah. Oke. Apakah mungkin itu juga karakter yang akhirnya tidak sengaja terbentuk di kehidupannya Kak Virgon? Karena akhirnya udah deh, hidup gue udah berat ya. Gue jadinya pengennya menghindari konflik aja dan tidak menyelesaikan konflik. Ada nggak ya Mam pengaruhnya? Itu seperti itu dia. Lu jangan ribut-ribut. Dari cara dia ngasih duitnya nih, lu atur ya. Nih gitu. Di rumah pembantu itu 3. Bayangin ya, selama COVID itu berapa? 3,5 tahun? Iya, 2,5 lah, 2,5. 2020 ke 2023. 3 tahun lah bikin 3 tahun. Ya, ambil Mam, sip. Pembantu di rumah itu isi kami, 50 orang. Because of? I don't know, ya. Mungkin somebody make the wrong, dikeluarin, diberantemin. Mungkin kalian bisa lihat itu di YouTube. Ada kasusnya dia sama pembantu sampai dilaporkan ke Polres kayak gitu. Hal yang kayak begini nih
Makanya saya bilang, ketika kamu terlihat orang lembut, padahal kamu sebenarnya kasarnya ampun-ampun, sampai kapan kamu bisa tutupin itu? Nanti akan terbuka. Siapa nih yang lembut tapi ternyata kasar? Siapa lagi? Oh, oke. Sekarang kan tunggu tanggal mainnya. Segala sesuatu yang diumpetin akan terbuka nanti.